Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Para ikhwan yang sempat hadir di kesempatan petang hari ini, dan pula para santri Ponpes Darul Furqan bagian putra, juga kepada para ikhwan maupun akhwat yang mendengarkan dan menyaksikan secara online. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Dan alhamdulillah, kembali di kesempatan petang hari ini di malam Jumat, kita akan melanjutkan pelajaran dengan tema tafsir Al-Quran yang kita mengambil rujukan tafsir yang ditulis oleh salah seorang ulama mutaakhirin, salah seorang ulama yang oleh para ulama yang lain beliau disebut dengan faqihul asar, ulama yang faqih di zaman ini. Nah, yaitu Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan insyaallah taala kita akan masuk ke ayat yang ke-111. Nah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan ayat yang ke-110. Di ayat yang ke-111 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wa qalu, dan mereka mengatakan, dan mereka berkata. Fi'il madhi, iya, yang menunjukkan fa'ilnya adalah hum, ya. Dan mereka berkata, siapa mereka di sini? Ai al-Yahudi wan Nasara, kaum Yahudi maupun kaum Nasara, orang-orang Yahudi dengan orang Nasrani. Apa kata mereka? Lan yadkhulal jannata. Lan, ini salah satu bentuk penafian.
Dalam bahasa Arab ada beberapa bentuk penafian. Ada lan, adalah, ada lam, ya, pakai mim. Ini pakai nun, lan. Dan masing-masing memiliki makna khusus. Walaupun secara umum ketika diterjemahkan tidak. Ya. Tetapi ketika konteks huruf itu berbeda, maka itu tentu memiliki makna yang secara khusus. Sebagaimana dimaklumi di dalam bahasa Arab, ya, itu terdapat lafaz atau kalimat yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sama, ya. Nah, tetapi ada yang membedakan. Seperti contoh lan di sini. Ini berbeda dengan lah, ya. Lan itu maknanya tidak akan pernah, ya. Tidak akan pernah dan tidak akan terjadi. Ya. Itu maknanya. Sampai hari kiamat gak akan pernah. Lan yadkhulah al-jannata. Tidak akan masuk surga. Illa kecuali mangkana. Ya. Di sini faedahnya umum, siapa saja. Kecuali siapa saja yang hudan. Siapa saja yang menjadi Yahudi atau pengikut Yahudi. Atau Nasara. Atau ya menjadi Nasara. Nah, tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dengan Nasara. Ini ucapannya siapa? Ucapannya mereka, Yahudi dengan Nasara. Artinya kalau kalian mau masuk surga, ya kalian harus menjadi pengikut Yahudi atau pengikut Nasrani. Ya. Nah, lalu apa kelanjutan ayat? Tilka amaniyuhum. Di sini pakai tilka. Apa ini tilka? Isim isyarah yang menunjukkan muannas. Ya, kalau yang ini tilka untuk jarak yang jauh, ya. Kalau yang dekatnya apa? Hadihi. Ya, hadza. Ini nggak bisa dilupakan hadza dan hadihi, sebab itu pelajaran pertamanya antum. Ya. Nah, belum sampai mungkin di tilka berhenti nih. Nah, akhirnya nasambaki semua hadza dan hadihi. Ya. Padahal ada yang digunakan kata tujuk atau isim isyarah untuk jarak yang jauh. Tilka. Nah, tilka itu kenapa pakai tilka? Sebab amaniyu. Amaniyu ini ya, jamak dari kata amaniyatun. Ya. Jamak dari kata amaniyatun biasa terjemahkan dengan angan-angan, khayalan. Ya. Di sini Syekh menyebutkan wahiyah. Yang dimaksud dengan amaniyah ma yatamannahul insanu biduni sababin yasilu bihi ilaihi. Apa-apa yang diangan-angankan manusia. Ya, manusia berangan-angan dengan itu. Tetapi tanpa ada sebab yang bisa membuat angan-angannya terwujud. Itu namanya dalam bahasa Arab apa? Amaniyah. Jamaknya amaniyu. Iya, kalau bahasa Indonesianya angan-angan, impian.
Iya. Nah, sesuatu yang diangan-angankan, diimpikan, dikhayalkan oleh manusia, tetapi ya, untuk mencapai itu tidak ada jalan, tidak ada sebab. Ya. Nah, bisa dipaham ya maksudnya? Iya. Beda dengan yang bisa dicapai dengan adanya sebab. Ya. Nah, saya kasih contoh supaya tidak begitu pusing. Iya, kalau ada seorang, maaf ya, saya tidak bermaksud menjelek-jelekkan profesi, tidak. Eee, Anggaplah penjual sayur atau apa ya, kalau di Makassar namanya payabo. Iya, ya, iya. Ini angan-angannya jadi apa? Menjadi Presiden Republik Indonesia yang kesekian. Itu angan-angannya. Iya. Kira-kira ini bisa terwujud nggak? Iya, kalau pakai bahasa insyaallah ya. Nah, tetapi ada tidak jalan menuju ke sana? Ada ndak sebab yang bisa membawanya ke sana? Sebab ternyata untuk menjadi presiden itu harus dipilih oleh sekian juta rakyat. Dan untuk sampai kepada itu, dia harus melalui seleksi. Dan kemudian dia harus punya kendaraan. Ya, kendaraannya itulah disebut dengan parpol, partai politik. Atau kalau dia tidak mau pakai parpol, maka dia jadi calon independen. Ya, diseleksi apa segala macam, mendaftar di KPU segala macam. Setelah itu, kalau sudah ditetapkan jadi balon, ya. Kan kalau sudah ditetapkan jadi balon, bakal calon. Ya, 6. Ya. Dan untuk itu semua itu membutuhkan dana yang pasti tidak sedikit. Iya kan? Pasti tidak sedikit. Untuk mendaftar di Valpol, untuk dijadikan kendaraan, mahal itu. Iya. Apa bedanya dengan pre-rental mobil? Mahal kan? Iya. Ini mau menjadikan Valpol sebagai kendaraan untuk menuju ini. Ya mahal. Belum lagi nanti biaya kampanye. Belum lagi biaya cening-cening hati. Ya. Nah dia ini profesinya apa? Ya, minta maaf saya tidak mendiskreditkan atau menghina profesi, tidak. Yang penghasilan itu, ya, jangankan untuk keluarga aja, untuk dirinya saja kadang tidak cukup. Dari mana sebabnya bisa sampai ke sana? Itu maksudnya. Tidak ada jalan sampai ke sana. Tidak ada sebab. Nah, itu namanya apa? Amaniyah, angan-angan. Nggak mungkin terwujud tanpa ada sebab. Dan memang nggak ada sebabnya. Ya. 6. Atau contoh yang untuk antum aja ya. Iya. Ada yang ingin menjadi ulama. Ulama besar. Entahlah apanya besar. Ya, pokoknya tahun sekian saya harus jadi ulama. Iya, itu angan-angannya. Nah, tapi ternyata tidak ada sebab untuk ke sana. Kenapa? Lulusan logat saja bolos. Gimana? Iya. Nah, itu ilmu alat. Ya, untuk sampai kepada tingkatan itu ada ilmu alat, ilmu yang dengannya kita bisa memahami wahyu Al-Quran dan Sunnah. Nggak bisa untuk pakai perasaan. Ini kayaknya maknanya kayak gini. Nggak bisa. Itu namanya mengada-ada. Ada ilmu alat. Dengan alat tersebut, dengan ilmu alat tersebut, Anda bisa paham kenapa para ulama mengatakan ini hukumnya wajib.
Iya. Kenapa ini disebut makruh? Kenapa ini disebut haram? Kenapa ini disebut mubah? Dengan ilmu alat tersebut. Dari mana? Konteks dari mana dikatakan hukum itu? Ada ilmu alatnya. Ya. Antum dengar para ulama katakan, iya. Oh, naumus shaim ibadatun maudhu. Tidurnya orang berpuasa, katanya hadis ya. Tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Dikatakan apa? Para ulama katakan apa? Maudhu. Hadisnya palsu. Untuk mencapai kepada kalimat hadisnya palsu, itu ada ilmu alatnya. Ya, supaya dia tahu ini syaratnya dikatakan hadisnya palsu. Paham ya maksudnya? Artinya sebab dan jalan yang mengantarkan kepada hal tersebut gak ada. Atau dia tidak tempuh. Bisa enggak nyampe? Iya, nggak bisa. Itu namanya angan-angan. Ya. Nah, angan-angan. Bisa dipahami namanya amaniyah dalam bahasa Arab, angan-angan. Nah, Allah sebutkan ketika kaum Yahudi dengan kaum Nasrani mengatakan, ya, tidak akan masuk surga kecuali kalian menjadi Yahudi dengan Nasrani. Itu jawaban mereka. Apa Allah sebutkan? Tilka amaniyuhum. Itu angan-angannya mereka. Iya. Angan-angan. Tahulah angan-angan tadi itu? Iya. Enggak mungkin bisa terwujud. Kemudian kul. Katakan. Wahai Muhammad. Kepada mereka. Hatu. Ini fil amr hatu. Ya. Datangkan. Kalian datangkan. Munculkan. Perlihatkan. Burhanakum. Dalil kalian. Landasan kalian. Argumentasi kalian. Mengatakan itu tadi. Bahwa tidak bisa masuk surga. Tidak akan bisa masuk surga kalau bukan Yahudi dengan Nasrani. Datangkan apa dasarnya? Ya. Apa landasannya? Nah, in kuntum shadiqin, kalau memang kalian itu benar. Benar dengan klaim ini. Ya. Benar dengan klaim. Nah, kalau cuma sekedar mengklaim jemaah sekalian, oh siapa saja bisa mengklaim. Ya, tapi tuntunannya apa? Orang yang mengklaim silahkan dia memperlihatkan bukti. Dan orang yang membantah klaim tersebut silahkan dia bersumpah. Itu aturannya. Dan itu hadits Nabi SAW. Anda mengklaim, ya, saya adalah santri misalnya. Dia mengklaim seperti itu. Apa buktinya kamu santri? Pertama kamu mondok di mana? Apa yang kamu pelajari? Harus ada bukti dengan klaim tersebut. Iya kan? Iya. Nah, sama aja dalam kehidupan sehari-hari. Dia mengklaim, saya adalah kurir terbaik. Contoh. Apa buktinya? Adakah testimoni? Ya. Contoh aja ini. Nah, itu yang diingat. Bisa dikasih contoh lain. Kan begitu? Iya. Apa buktinya? Harus datangkan bukti. Iya. Iya. Kalau semua pelanggan semuanya iya memberikan jempol 3 sampai 5, ada indikasi. Ya, semuanya merasa puas, berikan penilaian rentang 10 sampai 100, 90-an ke atas. Terbaik. Bisa dikatakan terbaik memang. Ya. Nah, tapi kalau cuma pengakuan, wahai segenap manusia, saya adalah kulit terbaik. Tapi tidak ada bukti. Ya. Itu dikatakan apa? Amaniyu. Itu angan-angan dia. Ya, walaupun dia pasang di stikernya mulai dari depan, terbaik.
pinggir sebelah kanan kiri terbait, di belakang terbait meman. Sampai di helmnya pun udah pasang. Itu semua klaim seperti itu, buktikan. Kan begitu. Iya, sama dengan Yahudi dengan Nasrani. Kalian mau masuk surga, harus jadi Yahudi dengan Nasrani. Kalau tidak bisa masuk surga. Maka Allah sebutkan itu angan-angan mereka. Sudah ada indikasi enggak benar. Kalau itu angan-angan. Kemudian kalau memang kalian benar, silahkan buktikan apa dasarnya. Iya. Dan memang itu kaidah dalam agama kita. Ada yang mengklaim dirinya A, B, C, silahkan buktikan. Ya. Nah, ada orang yang mengaku beriman. Ya. Iman itu ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Iya. Satu tidak ada, tidak dipertanyakan keimanannya. Saya beriman, amantu billah. Lisan sudah ada. Terus perbuatannya apa? Harus ada perbuatan yang menunjukkan bukti bahwa dia memang beriman. Lihat keyakinannya bagaimana. Ya. Tidak ada itu cuma nangan-nangan. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, yang pertama kata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, min fawaidil ayah, bayanun maka alaihi liyahud wan nasara minal ijab bima hum alaihi minad dini. Ayat ini menjelaskan tentang keadaan kaum Nasrani dan kaum Nasara dan kaum Yahudi, bahwasanya mereka ini kagum dengan agama mereka. Mereka kagum dengan agamanya. Kalau masalah kagum, wajar aja. Kenapa? Sebab mereka ini, dari kalangan mereka, mayoritas para nabi. Mayoritas para nabi dari kalangan Bani Israel, Yahudi, Nasrani. Wajar. Ya. Nah, dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya Bani Israel, uskuru ni'matallahi alaikum, iz ja'ala fikum mulukan, wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Bahkan di kalangan mereka dijadikan raja-raja. Iya. Dan Allah sebutkan, diberikan nikmat ma la yu'ti ahadan minal alamin. Diberikan nikmat yang tidak diberikan kepada siapapun di alam semesta ini kecuali kepada mereka saja. Wajar aja mereka bangga, kagum. Iya. Nah, wa minha ta'assuful yahudi wan nasara wa tahjirihim li fadlillah. Iya. Termasuk faedah daripada ayat ini, ta'assubnya mereka, fanatik. Orang Yahudi fanatik dengan keyahudiannya. Nasara fanatik dengan kenasraniannya. Ya, dan itu menghalangi daripada keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kalau kalian ingin baik dan selamat, kalau tidak jadi Yahudi ya jadi Nasrani. Nah, wa minha anna man idda'uhu kadhib, anna ma idda'uhu kadhibun. Iya, kata Syekh rahimahullah, bahwa apa-apa yang mereka klaim, itu adalah kadhib. Apa itu kadhib? Bohong, dusta. Ya, dia bilang orang Palopo apa? Apa itu? Kabuto-buto. Coba Mega. Hah? Coba Mega. Siapa orang Palopo di sini? Enggak ada. Iya, yang saya dapat stikernya Kabuto-buto. Ya itulah bohong.
Nah ini bicaranya bohong. Kadzib. Apa yang diklaim ya oleh mereka Yahudi dan Nasrani itu bohong, dusta. Kenapa? Sebab Allah membantahnya. Tilka amaniyuhum. Itu hanya angan-angan mereka. Itu hanya khayalan mereka. Nah, fa'ala qawli ha'ula'il yahud yakunun nasara wal muslimin lan yadkhulul jannah. Kalau berdasarkan klaimnya kaum Yahudi, ya, klaimnya kaum Yahudi, maka iya, Nasrani dan kaum muslimin tidak bisa masuk surga, hanya Yahudi. Ya. Wa qad sabaqa anna anqalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Tsumma takhallafunana. Iya. Dan sudah berlalu ya, bagaimana klaim mereka bahwa kalaupun kami masuk neraka, enggak lama. Ya. Nah, tapi itu pun sudah dibantah di ayat tersebut. Nah, wa ala qaulin nasara la yadkhulul yahuda la yadkhulul yahudu wal muslimu walal muslimun al jannata. Kalau menurut klaimnya kaum Nasara, Nasrani, Kristen, Yahudi dengan kaum muslimin tidak bisa masuk surga. Hanya Nasara saja. Kalau klaimnya kaum Yahudi, Nasara, Kristen dengan kaum muslimin nggak bisa masuk surga. Cukup mereka saja. Ammal Yahud fasahihun. Lalu beliau terangkan, adapun untuk kaum Yahudi yang benar, fa innahum kafaru bi Isa wa bi Muhammadin. Yahudi itu kufur, ingkar, tidak beriman kepada Nabi Isa dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Kaum Yahudi. Ya. Makanya masyhur mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa. Ya. Mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa. Bukan cuma sekedar tidak beriman kepada Nabi Isa, tapi berusaha dibunuh. Ya, sampai mereka merasa berhasil menyalib Nabi Isa. Iya, kaum Yahudi merasa kami sudah berhasil membunuh dan menyalib Nabi Isa. Iya. Apa kata Al-Quran? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa. Mereka tidak menyalib Nabi Isa. Tetapi yang mereka salib syubbiha lahum, yang mirip dengan Nabi Isa. Nah, wa ma qataluhu yakinan. Mereka sendiri yang melakukan pembunuhan itu tidak yakin itu Nabi Isa. Allah sebutkan bal rafa'ahullah, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Itu berita dalam Al-Quran. Ya. Nah, makanya kalau dibilang yang disalib-salib itu adalah Nabi Isa, ya gimana ya? Nah, bukan. Nah, itu pun bukan, tapi masih disembah juga. Nah, bersamaan dengan itu, kaum Nasrani itu, bayangkan orang kaum, ya, komunitas yang membunuh Nabi dan Tuhannya mereka ahlan wa sahlan, marhaban. Bahkan pola pikir, ideologi kaum Yahudi dijadikan sebagai kiblatnya kaum Nasara. Seperti apa? Iya, yang namanya praktek ribawi di segala lini di bidang ekonomi, itu kan kebiasaan Yahudi. Tapi itu yang diciplak, di copy paste oleh orang-orang Kristen sampai dengan detik ini. Iya, bayangkan. Yang membunuh nabimu itu, ya, yang membunuh Tuhanmu, walaupun sebenarnya bukan. Kalau menurut Al-Quran, yang menurut kalian iya. Ya. Nah, kaum Yahudi kafir kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Nah, wa man kafara bihima fa innahu lan yadkhulul jannata. Siapa saja yang kufur, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa, pasti tidak akan pernah bisa masuk surga.
Ya, kafir kepada, jangankan dua ini, satu saja. Anda kafir kepada salah satu dari nabi, tidak beriman, sama saja Anda kafir kepada semuanya. Ya, sama, tidak ada bedanya. Makanya dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang Nabi Nuh, kaumnya. Kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan al-mursalin. Tahu artinya al-mursalin? Para rasul. Padahal di masa itu cuma satu rasul. Siapa? Cuma Nabi Nuh. Dari yang lain. Tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaum Nabi Nuh mendustakan para rasul. Sebab hukumnya sama. Anda tidak beriman kepada Nabi Isa, ya sama saja Anda tidak beriman kepada semua nabi tanpa kecuali. Ini kaum Yahudi, dia tidak beriman kepada dua nabi, yaitu Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Iya, maka klaim mereka tak benar. Mereka tidak akan bisa masuk surga. Wa amma binisbati lil muslimin fa ghairu sahih. Iya. Adapun klaim terhadap kaum muslimin bahwa kaum muslimin ini tidak akan bisa masuk surga kecuali ikut kepada mereka, itu enggak benar. Bal al muslimuna hum ahlul jannah. Bahkan kaum muslimin lah yang menjadi ahlul jannah, penghuni surga. Ya. Naam. Wa ammal yahudu wan nasara alladzina lam yattabi'ur rasul sallallahu alaihi wasallam fahum ahlun nar. Adapun dari kalangan kaum Yahudi dengan Nasrani yang tidak mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bisa kita katakan ahlun nar. Bedakan dengan yadkhulun nar dengan ahlun nar. Kalau dikatakan yadkhulun nar artinya apa keluar? Yadkhulun nar, masuk ke neraka. Tapi kalau dikatakan ahlun nar, maka penghuninya yang tidak bisa keluar. Orang kafir itu biasanya disebutkan ahlun nar. Ya, beda dengan mereka yang melakukan dosa besar, diancam dengan neraka, tapi tidak selama-lamanya. Kalau disebutkan ahlun nar, awendoe. Gak ada itu harapan keluar. Ini ahlun nar. Adapun kaum muslimin ahlul jannah. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadits riwayat Imam Muslim. Naam. Kata Nabi SAW, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Ya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun kana wala nasraniyun thumma lam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak satu pun dari kalangan manusia, umat manusia, yang mereka mendengar tentang diutusnya aku, kata Rasulullah. Entah dia Yahudi, entah dia Nasrani, malam yu'min bima ji'tu bihi. Kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa. Illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti menjadi penghuni neraka. Ashabun nar sama dengan ahlun nar. Itu artinya mereka kafir atau non muslim? Mereka kafir atau non muslim? Mereka kafir. Konteks kalimatnya yang pas di situ kafir. Bukan konteks kalimat non muslim. Ini sebab likulli maqal maqal. Ada setiap kalimat dan ucapan itu ada tempatnya masing-masing. Ya. Konteks kalimat tepat di situ, mereka ini kafir. Iya. Nah, jadi kaum Yahudi dan kaum Nasrani, baik yang hidup di zamannya Nabi, sampai hidup sampai saat ini, sampai hari kiamat, kapan mereka tidak beriman kepada Rasulullah? Kafir. Kafir atau non muslim? Kafir.
Dan kafir itu adalah non muslim. Iya. Konteks kalimat yang mesti dipahami. Iya. Nah, kalau antum punya tetangga Nasrani Yahudi, antum tanya, "Oh, wahai, siapa namamu saudara?" "Oh, kamu apa?" Antum mau bilang apa? "Kamu kafir ya?" Itu nggak pas. Anda non muslim. Ya, itu lebih pas. Ya, Anda non muslim ya? Oh iya. Jangan Anda bilang, "Oh, Anda kafir ya?" Ya, itu iya. Bukan kita bermudahana, bukan kita menjilat apa, tapi likulli maqam maqal. Tiap kalimat itu ada tempatnya. Nah, beda. Nah, mereka ini kata Nabi, iya, menjadi penghuni neraka, orang kafir. Falhasil anna hadzal qaul wa huwa qaulun la yadkhulul jannata illa man kana hudan wa sa'ah kadzibun minat talfaini. Kesimpulannya, ucapan mereka yang mengatakan tidak akan masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani itu adalah dusta yang sedusta-dustanya. Gak benar. Walihada qala Allah Ta'ala tilka amanihum wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah al-amanih. Sebab Allah membantah mereka, itu angan-angan kosong. Angan-angan kosong mereka. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adalah orang yang beruntung itu ya adalah orang yang berusaha merendahkan dirinya dan kemudian berusaha beramal sebagai persiapan untuk setelah kematiannya. Adapun orang yang lemah adalah mereka yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Ya, nanti masuk ke surga. Ya, malas. Ya, tidak ada yang bisa dia lakukan, tapi angan-angannya tinggi. Ya, paham ya? Nah, biasa kan tahu ya orang yang berangan-angan. Iya. Nah, masing-masing orang punya angan-angan. Nah, kalau ingin angan-angan Anda berpahala, ada caranya. Iya, bagaimana caranya? Seperti disebutkan dalam konteks hadis, ya. Ketika seseorang melihat orang yang kaya, iya, kalau Allah karuniakan saya kekayaan seperti itu, maka saya juga akan infakkan, sedekahkan siang dan malam seperti yang dia lakukan. Dia sudah dapat pahala dari niatnya. Ya, paham maksudnya? Iya. Apalagi kalau itu terjadi. Nah, tetapi harus ada jalan menuju ke situ. Ya. Harus ada sebabnya sampai bisa mau terwujud itu. Ya. Nah, bagaimana bisa jadi orang kaya kalau dia ini ongkang-ongkang kaki. Ya. Tak mau bekerja, tak mau berusaha. Hanya menghitung bintang di langit. Ya. Nah, seperti bahasanya siapa itu? Saya ingat siapa itu, Ustadz Pak Kiai Zainuddin MZ. Hanya menghitung bintang di langit, ongkang-ongkang kaki. Ya. Nah, Masya Allah. Rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Min fawaidil ayah. Di antara faedah daripada ayat ini, anna manigatarra bil amani wa tama'a fil manazilil aliyati biduni amalin laha fi fafihi iya shibhum minal yahudi wan nasara. Nah, akan ada nanti masanya, saya cukup bacakan saja, kalian cukup bangun. Ya, ada masanya nanti itu. Nah, apa itu? Manigatarra bil amani, siapa yang terpedaya dengan angan-angan. Terpedaya dengan angan-angan, tertipu dengan angan-angannya. Wa tama'a fi manazilil aliyah, dan dia punya ambisi untuk mencapai kedudukan yang tinggi, aliyah, biduni amalin laha, tanpa ada usaha, tanpa ada ikhtiar. Maka
Wa fihi shibhum bil yahudi wan nasara. Itu ada bentuk kemiripan, tasyabbuh dengan kaum Yahudi dengan Nasrani. Katanya, kaum muslimin ada enggak seperti itu? Ada enggak seperti itu yang terpedaya, tertipu dengan angan-angannya? Ya, punya ambisi yang saya mau jadi yang seperti ini, tapi tidak ada usahanya, tidak ada ikhtiarnya. Ada enggak seperti itu? Ada, tapi itu. Iya, ini sudah mulai tegas-tegas jawabannya. Ya kemarin-kemarin kalau tidak ada, tidak yakin dengan jawabannya. Ya, padahal kalau memang jawabanmu salah, nanti kan bisa dikoreksi. Setelah sebelumnya ditertawai dulu. Baru dikoreksi. Ya, kan begitu biasanya. Nah, mulai tegas-tegas. Ada memang seperti itu. Angan-angannya tinggi, mau begini, ya. Tapi nggak ada usaha ke sana. Iya. Nah, dan itu dia telah menyerupai kaum Yahudi dengan kaum Nasrani. Lalu bagaimana yang sebenarnya? Yang sebenarnya Anda jangan terlalu berangan-angan yang tinggi terkait dengan masalah duniawi. Jangan. Kalau mau angan-angan yang tinggi, silahkan tinggi angan-angan dengan akhirat. Itu yang terbaik. Kalau masalah duniawi, ya bagaimana tuntunannya? Iya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairum min mu'minil dhaif. Wa fi kullin khair. Wa ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Seorang mukmin yang kuat jauh lebih baik dibandingkan mukmin yang lemah. Ya, mukmin yang kuat ini qawiyun, maksudnya kuat dari sisi keimanannya. Lebih baik dibandingkan mukmin yang lemah keimanannya. Wa fi kullin khair. Walaupun pada keduanya, baik yang kuat maupun yang lemah, sama-sama ada kebaikan. Sebab mukmin. Oh, ihris ala ma yanfa'uk. Ini tuntunan dalam Islam. Bersungguh-sungguh, semangat. Ya. Meraih apa-apa yang bisa yanfa'uk, mendatangkan manfaat untuk Anda. Dan ini umum, manfaat untuk dunia, manfaat untuk akhirat. Disuruh kita bersungguh-sungguh. Ya, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jiz. Yang kau malas. Jangan malas. Kemudian apa? Wasta'in billah. Jangan lupa mohon pertolongan Allah. Antum paham hadis tersebut? Dua hal dipadukan. Usaha ikhtiar dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Sehebat, sebaik apapun usaha yang Anda lakukan, yang menjamin, yang menentukan hasilnya itu Allah, bukan usaha. Jadi tidak tepat itu istilah. Apa itu? Usaha tidak mengkhianati hasil. Itu istilahnya siapa? Ya? Iya. Tidak seperti itu. Maka bisa kita katakan seperti juga ada istilah bahasa Arab itu. Man jadda wajadah. Ya. Disuruh hafal kidung itu ke santri-santri. Man jadda wajadah. Siapa bersungguh-sungguh dapat. Man jadda insyaallah wajadah. Sebab yang menentukan hasil Allah. Ya, itu pasti bukan Anda. Bagaimanapun Anda berusaha. Mau contoh lagi? Mau contoh? Banyaknya itu berusaha, kasihan. Mulai tahun berapa mau lepas masa jomblonya dan sampai sekarang belum. Yang menentukan siapa hasilnya? Allah. Dia sudah tempuh berbagai sebab untuk tidak kedukun. Ya. Nah, segala macam coba. Ya. Setiap bentuk nazar lakukan. Ya. Tapi yang menentukan hasil Allah. Makanya wasta'in billah, mohon pertolongan Allah. Nah, itu konsepnya dalam Islam, bersungguh-sungguh. Jangan malas. Anda tahu, ini mendatangkan manfaat untuk dunia, lakukan.
mendatangkan manfaat untuk akhirat, lakukan. Jangan malas dan minta pertolongan Allah. Nah, kalau hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, iya, wa in asabaka syai' wala taqul. Nabi katakan kalau kalian tertimpa dengan sesuatu, jangan mengatakan lau anni fa'altu kadza lakana kadza. Seandainya saya lakukan begini, hasilnya akan begini. Jangan. Sebab yang terjadi pada Anda itu takdirnya Allah. Anda sudah berusaha. Seperti minta ada contohnya. Bagaimana di Ramadan 1442 ini, ada bisa temani makan sahur dika. Ada bisa ya temani buka puasa. Bahkan saya pakai buka puasa dia. Kalau bisa. Itu kan maunya. Kan begitu. Ternyata tidak bisa terwujud. Iya, maka apa yang dia katakan? Jangan seandainya dulu kuanum itu Ya. Ya, tapi apa yang dia katakan? Qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Allah sudah takdirkan ini. Apa yang Allah kehendaki, itu yang terjadi. Maka jangan pakai kata lau. Ya, untuk menyesali apa yang sudah terjadi. Ya. Nah, jangan ya. Maksudnya untuk semua bukan jangan terlalu. Di sini kalau orang baper, memang susah itu. Karena kadang kelepas berhadapan kayak gini, antum merasa pasti. Padahal di situ bukan 1-2 itu statusnya sama dengan antum. Jadi jangan terlalu baper. Ya. 1-2. Belum lagi yang sebelahnya itu masih mau. Ya. Jangan dibilang, saya ditunjuk. Sama sekali tidak. Sedikit aja. Nah, maka iya, itu yang ada tentunya dalam Islam. Bersungguh-sungguh, jangan malas. Tapi semua hasil serahkan sama Allah. Berhasil tidaknya Allah yang menentukan, bukan Anda. Ya, Anda berhasil, puji Allah. Alhamdulillah. Ini semua karunia dari Allah. Supaya Anda tidak sombong. Ya, Anda tidak berhasil, introspeksi diri. Ya, introspeksi qadarullah. Ini sudah kehendaknya Allah. Ada hikmah di balik ini. Ya, dan terlalu banyak hikmah saya dapatkan dari kawan-kawan, ya. Lama kasihan. Tapi begitu dapat yang terbaik. Ya. Yang betul-betul mapakoi. Ya. Luar biasa. Makanya tapi jangan terlalu lama kalau lama. Ya. Nah, baik. Wa minha adlullahi azza wa jalla fi muhatabati ibadihi. Itu qala Allah Ta'ala, qul hatu burhanakum. Ya. Ini ayat menunjukkan keadilan Allah di dalam muhatabati fi ibadihi. Ketika menyampaikan kepada hamba-hambanya. Allah sebutkan apa? Qul hatu burhanakum. Silahkan datangkan dalil kalian. Ya. Ini bentuk keadilan dari Allah. Ketika ada dari umatnya, ada dari hambanya yang mengklaim sesuatu, silahkan datangkan buktinya. Ini demikian pula dengan kita. Ya, hendaknya kita harus berbuat adil jemaah sekalian. Anda lihat sesuatu yang makalah lain, bukan menjadi kebiasaan yang Anda lihat, datangkan tanyakan, apa dasarnya ini? Jangan langsung memvonis sesat. Ya, haram. Ya. Contoh apa? Iya, contohnya masuk waktu sholat. Iya. Sudah azan berkumandang. Ada orang masih mungkin lagi minum kopi. Laki-laki. Ya. Apa tuh kira-kira bilang? Sesat? Haram? Nal? Bisa jadi dia ada halangannya. Iya, maka minta apa dasarnya kenapa Anda tidak ikut sholat berjamaah? Siapa tahu, seperti yang biasa saya ungkapkan, syarat sholat itu kan ada. Harus
Muslim, akil, balik, dan mukim. Ya, nah, iya. Mungkin dia bukan Muslim, atau kalau dia Muslim, mungkin gila sedikit. Ya, atau mungkin belum balik, atau dia adalah musafir yang sudah menjamak sholatnya di tempat lain. Ya, begitu maksudnya. Karena ini pengalaman ya, pengalaman teman-teman dari Makassar yang mereka ini Pak Baluk Gamis, ya, yang pernah MTQ di sini Palopo, ya, MTQ di Palopo, mereka nginap di Masjid Agung Palopo, ya, pernah mereka curhat sama saya, iya, waktu asar mereka tidur, iya, mereka tidur, dikasih bangun, ada yang ditendang kiri kanan. Iya. Nah, bangun, sholat. Waktu sholat ini, kenapa kau tidur? Mereka sudah jawab dengan baik. Kami ini musafir, sudah menjamak dan mengqashar sholat. Sebagaimana tuntunannya Nabi. Siapa bilang? Tidak ada begitu. Masya Allah. Iya. Padahal yang melakukan itu orang yang bersorban. Masya Allah. Ini membuktikan bahaya orang yang tidak punya ilmu. Ya. Nah, jahil itu bahaya. Saya biasa sampaikan, membahayakan diri, orang lain membahayakan umat. Akhirnya kasihan dia, ikut nih. Sambil, kami ini musafir. Musafir tuntunannya seperti itu. Ya, dia bisa menjamak dan mengqashar. Jamak takdim di waktu duhur. Otomatis asar tidak ada nih. Dan definisi musafir, orang yang meninggalkan tempat dia mukim sampai dia kembali, itu namanya musafir. Walaupun dia singgah di mana, dia ada di mana, selama dia belum kembali ke tempat mukim, musafir. Ini kalau tidak paham fikih begitu memang. Ya. Nah, sampai ada juga pengalaman saya pribadi naik angkutan umum Pantar. Iya. Sebelum duhur singgah. Ternyata mobilnya ini Islami sekali. Berjenggot, subhanallah. Sedikit-sedikit insya Allah. Ya. Nah, waktu duhur singgah. Iya, sholatlah kami, sholat duhur. Iya, tapi saya kan musafir. Solako itu, Palopo, solako jarak safar. Saya punya hak, karena saya sudah tinggalkan Palopo, ya, begitu saya tinggalkan batas Palopo, saya sudah punya hak mengqashar. Mengqashar memendekkan sholat yang 4 rakaat menjadi 2. Dan itu sudah di mana itu? Oh, sudah di Masamba. Makanya saya duhurnya ikut dengan jemaah tempatan 4. Setelah itu saya qomat tambah 2 untuk asar. Nah, ini belum selesai. Kita jalan, ya, sampai di Madili, masuk waktu asar. Dia turun lagi. Saya bilang, hebat ini kalau sopir begini. Lalu, saya tidak turun. Kenapa kita tidak turun? Wah, sholat. Saya sudah jamak tadi. Siapa jalan dari mana lagi tuh? Ini pentingnya orang belajar jamaah. Ya. Nah, pentingnya orang belajar. Ini akhirnya daripada nasambaki, sebab saya lihat hanya tatonya juga. Akhirnya saya pun turun, ya, ikut. Lalu sembari jalan saya jelaskan, sebutkan haditsnya, iya, tentang hal tersebut. Tapi tetap dia ngotot. Pokoknya di mana azan dikumandangkan, ada disebutkan 3 tertib, ya, tertib tempat, waktu, dan apa namanya itu. Saya bilang itu saya sudah hafal. Iya, dan saya pernah ikut seperti itu ketika saya SMP dan SMA. Saya malah pernah keluar 4 bulan jalan kaki. Saya tahu itu istilah yang kita sebutkan. Tapi yang penting kita ini pahami dengan ilmu. Alhamdulillah, setelah itu dia minta nomor telepon. Sering mecet, tanya-tanya. Ini yang begini yang bagus. Ingin memperbaiki diri. Tidak hanya sekedar semangat, tapi ada landasannya.
Kalau tidak, ya seperti ini modelnya. Kalian tidak bisa masuk surga kecuali ikut jadi Yahudi dengan Nasrani. Iya. Hasilnya Allah sebutkan, mana buktinya? Apa dasarnya? Iya, 6. Baik. Sudah lewat dan sudah terlalu jauh lewatnya. Sekarang Isya 17.14. 19.14. 20 menit lewatnya. Minta maaf ya kepada para jemaah atas keterlambatan kita dari on time. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang kediri itu dari kami, yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.